Terima kasih pemirsa Anda menyaksikan laporan 8 pagi Garuda TV. Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto berkomitmen menjaga defisit anggaran agar tetap berada di bawah 3% terhadap produk domestik bruto. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga yakin pembiayaan dapat terjaga secara efisien dan rasional seperti APBN pada tahun 2024. Anggaran pendapatan dan belanja negara kini menjadi perhatian serius bagi publik dan investor, terutama pengelolaan APBN yang akan dilakukan oleh Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto. Investor khawatir defisit akan menembus level 3% dari produk domestik bruto. Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam jumpa pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak pada 24 Juni 2024. Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Prabowo Subianto berkomitmen untuk menjaga anggaran pendapatan dan belanja di bawah 3% dari produk domestik bruto. 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3%. Dan ini adalah komitmen yang sama dan kami sudah menyampaikan juga kepada Presiden terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan assurance atau keyakinan arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3%. Dengan menjaga anggaran pendapatan dan belanja di bawah 3% dari PDB, target pendapatan negara dalam postur rancangan APBN 2025 dipatok pada rentang 12,30% hingga 12,36% PDB. Demikian laporan Fani Agnia, Budi Wirotomo, Garuda TV. Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengalokasikan anggaran untuk program makan bergizi gratis senilai 71 triliun rupiah untuk tahun 2025. Menteri Keuangan telah melakukan komunikasi dengan tim Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memastikan program prioritasnya tercakup dalam rancangan APBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan program makan bergizi gratis yang merupakan program unggulan dari Presiden Indonesia periode 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto telah masuk dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025. Adapun alokasi anggaran program makan bergizi gratis tersebut disiapkan sebesar 71 triliun rupiah untuk tahun 2025. Meski demikian, Sri Mulyani belum merinci anggaran tersebut akan dialokasikan di kementerian atau lembaga mana. Ia hanya menegaskan bahwa secara rinci nantinya hal itu akan disampaikan oleh tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran. Beliau menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Nah, teman-teman wartawan tadi sudah lihat di dalam slide sebelumnya, angka 71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 hingga 2,82. Ya pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh mengenai anggaran program makan bergizi ini serta aplikasinya bagaimana kepada masyarakat nantinya, kita sudah terhubung dengan anggota Komisi 11 DPR RI Kamrus Samad melalui sambungan aplikasi Zoom. Selamat pagi Pak Kamrus Samad. Selamat pagi Mas Arif. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah, semoga sehat semuanya. Amin, semoga ya Pak ya. Baik Pak, saat ini masyarakat sudah mendengar informasi bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun untuk program makan bergizi gratis. Bagaimana tanggapan Anda Pak dan bagaimana pengalokasian anggarannya? Pertama kita semuanya patut bersyukur ya, karena komunikasi, koordinasi, dan kerjasama di masa transisi ini dalam rangka persiapan pergantian pemerintahan menunjukkan telah berjalan cukup efektif. Dilihat dari segi akomodasi,
program prioritas dari Prabowo Gibran di dalam postur rencana usulan pemerintah di dalam postur APBN 2025. Karena memang masa pembahasan APBN 2025 itu berada di waktu antara bulan Mei, Juni sampai dengan Agustus, September nantinya. Jadi ini sangatlah penting dan ini adalah bentuk komitmen dari pemerintahan Presiden Jokowi dan seluruh jajaran kabinetnya untuk betul-betul mengawal keberlanjutan pembangunan nasional kita. Alokasi 71 triliun itu adalah langkah kebijakan politik fiskal pemerintahan Jokowi yang sangat baik dan patut diapresiasi. Di tengah tentu ruang fiskal kita yang semakin hari semakin terbatas. Karena kita tahu bahwa alokasi APBN kita setiap tahun memang sudah memiliki berbagai macam mandatori sifatnya, seperti pendidikan, mandatorinya mencapai 20%, lalu kemudian juga ada berbagai macam alokasi yang tidak bisa ditunda, seperti untuk belanja pegawai itu cukup besar, mencapai 840 triliun, kemudian subsidi kompensasi mencapai 500 triliun, lalu kemudian porsi untuk membayar cicilan bunga utang kita itu mencapai 561 triliun, dan juga anggaran transfer ke daerah TKD itu mencapai 900 triliun dari total 300 lebih kurang 3.500 sampai 3.550 triliun APBN kita 2025. Namun demikian, pemerintah masih harus menyampaikan, membahas di DPR, khususnya di Banggar, untuk memastikan dalam setiap RKP yang diusulkan oleh pemerintah betul-betul bisa diwujudkan bahwa defisit APBN kita 2025 itu harus dipastikan berada di bawah 3% sebagai jaminan sesuai pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Keuangan Negara. Sehingga kita optimis, Mas Arief, ke depannya program makan bergizi gratis ini bagian daripada program unggulan yang mampu juga bukan hanya menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya anak didik kita, tetapi mampu memberikan efek ekonomi, trickle effect down, khususnya dalam menggerakkan sektor real, karena akan banyak komponen yang akan bergerak dari program makan bergizi gratis ini. Karena itu kita menyambut baik politik anggaran, bahkan alokasi anggaran yang akan diusulkan pemerintah di dalam postur APBN senilai 71 triliun. Dan kami juga mendengar komitmen teman-teman di DPR, khususnya dari Banggar, dari lintas fraksi, akan memberikan dukungan politik terhadap apapun yang diusulkan pemerintah dalam rangka memastikan masa transisi, keberlanjutan pemerintahan dan keberlanjutan program yang dituangkan dalam postur APBN 2025 akan mereka berikan dukungan politik. Inilah sebagai bentuk kehidupan bernegara kita yang nyata dan konkret dalam mengedepankan kepentingan masyarakat, Mas Arief. Nah, setelah nanti pembahasan di siklus pembahasan APBN kita di DPR, pada bulan yang lalu kita menentukan KEM PPKM, Kerangka Ekonomi Makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal kita 2025, diputuskan di Komisi 11, kemudian ditindaklanjuti di tingkat Banggar, dan pada tanggal 16 Agustus nanti Presiden Jokowi selaku Kepala Negara, Kepala Pemerintahan akan membacakan nota keuangan rancangan undang-undang APBN kita di 2025 sehari sebelum perayaan 17 Agustus. Dan setelah itu akan dibahas di setiap Banggar dan juga komisi dalam rangka mensinkronisasi setiap alokasi anggaran untuk kementerian dan lembaga. Jadi itulah siklus pembahasan dan dipastikan pada bulan September nantinya APBN kita sudah diundangkan menjadi sebuah undang-undang untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Begitu, Mas Arief.
Baik, baik. Pak Kamar Samad tadi sepertinya sudah ada jawaban dari Anda bahwa sepertinya dalam rapat Banggar nantinya ini sepertinya anggota DPR ini akan mendukung anggaran 71 triliun ini. Namun dengan hal ini bisa terrealisasi jika defisit anggaran bisa ditekan di bawah 3%. Lalu bagaimana menjaga ini, Pak? Karena anggaran 71 triliun ini sangat besar begitu. Iya, sebetulnya ruang fiskal kita cukup dan saya kira tim pemerintah yang dipimpin oleh Menteri Keuangan yang kemudian melakukan sinkronisasi dengan tim sinkronisasi yang ditunjuk oleh Prabowo Gibran pasti telah membuat simulasi tentang postur APBN kita 2025 dan juga teman-teman di DPR juga pasti berkomitmen untuk menjaga batas defisit APBN kita, karena itu bagian daripada penerapan Undang-Undang Keuangan Negara. Dan dapat dipastikan bahwa defisit APBN kita itu di bawah 3% dan sudah sudah terakomodasi program strategis yang diajukan oleh Prabowo Gibran. Dan ini menunjukkan bahwa ada komitmen kita juga untuk terus meningkatkan tax ratio kita, Mbak Caca. Tax ratio kita sehingga penerimaan negara setiap tahunnya akan mengalami kenaikan dan itu diharapkan berasal dari sektor-sektor produktif termasuk dampak dari program hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf pada saat ini. Sehingga pendapatan negara, penerimaan negara terus mampu memberikan kontribusi nyata kepada kebutuhan anggaran pembangunan nasional. Yang kedua, DPR saat ini sudah memiliki juga pengalaman di setiap masa, setiap tahun dalam pembahasan APBN kita, bagaimana menjaga komitmen politik dari DPR untuk memastikan bahwa defisit di bawah 3% itu adalah sebuah syarat mutlak. Dan ini juga diperlukan oleh market, oleh pasar, oleh para investor, sehingga keuangan negara kita betul-betul terkontrol. Dan inilah satu bentuk nyata koordinasi dan ruang yang diberikan oleh pemerintahan Jokowi kepada tim pemerintahan yang baru nantinya. Kemudian yang ketiga, DPR juga melihat bahwa dengan adanya komitmen pemerintah, baik yang sekarang ini maupun yang akan datang untuk berada di bawah 3%, itu menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian, prudent, dan juga semangat optimisme di dalam menyusun APBN kita senantiasa mewarnai pembahasan maupun alokasi anggaran di setiap postur. Inilah yang patut kita apresiasi, Mbak Caca. Baik, Pak, terkait dengan implementasi pelaksanaan program ini akan nanti bertahap ya Pak ya. Berarti belum semua daerah di Indonesia akan merasakan program ini tahun depan. Kira-kira apakah sudah dibidik daerah mana saja yang akan menjadi prioritas di tahun depan nih Pak? Dan apakah programnya sudah didesain semenarik mungkin Pak? Mas Arief, saya kira pemerintah telah memiliki data mana sekolah-sekolah yang mulai dari TK, ya, PAUD, sekolah dasar, SMP, SMA, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, lingkungan pondok pesantren yang memang betul-betul memerlukan asupan gizi setiap harinya. Sehingga saya yakin pemerintah telah menyiapkan strategi tersebut setelah mendapatkan khususnya tim Prabowo Gibran setelah mendapatkan persetujuan anggaran nantinya pada pembahasan di hari-hari mendatang di DPR. Sehingga kita optimis Bappenas dan kementerian terkait, termasuk tentu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan juga kementerian yang terlibat di dalam program ini mampu membangun satu rencana kerja yang memberikan skala prioritas. Nah, di tahun pertama 2025 tentu adalah tahun yang sangat penting untuk kita kawal bersama. Karena ini adalah pertama kalinya dalam sejarah
kita menyiapkan asupan gizi untuk anak-anak kita, termasuk ibu hamil. Kemudian di tahun berikutnya, tentunya kita sudah memiliki pengalaman sehingga tidak begitu khawatir. Dan langkah-langkah persiapan itu kami dengar juga tim Prabowo Gibran telah bekerja sangat keras untuk menyiapkan infrastruktur, kemudian surveillance, kemudian simulasi, bahkan uji coba dalam penerapan program makan bergizi gratis ini, Mas Arief. Dari uji coba yang dilakukan baik di Jawa Barat, di Banten, dan di beberapa daerah, maka tentu dari situ bisa diperoleh ya apa kendala, apa hambatan, dan bagaimana mengatasinya. Kemudian bagaimana perilaku terhadap siswa, murid, lalu kemudian bagaimana dampak jangka pendeknya, jangka menengahnya. Tentu jangka menengahnya belum bisa diukur di dalam uji coba ini, karena kami dengar sudah lebih kurang 2 bulan ini dilakukan setiap hari uji coba di Sukabumi, dan terus dilakukan evaluasi terhadap dampak jangka pendek, perilaku siswa mulai dari SD, SMP, SMA dalam menyambut ketersediaan makan bergizi gratis ini. Dari pengalaman-pengalaman uji coba dan simulasi itulah kami yakin bahwa pemerintah yang akan datang semakin siap untuk memastikan produksi, distribusi, manfaat, faedah, dan dampaknya sudah dilakukan mitigasi terhadap kemungkinan tantangan dan hambatan yang muncul. Begitu, Mas Arief. Baik. Terima kasih Pak Kamarus Samad atas dialognya pada pagi hari ini. Kita pastinya semua berharap agar pemerintah ini dapat mengoptimalisasi anggaran 71 triliun ini untuk menjalankan program makan bergizi gratis agar dapat terserap sepenuhnya dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terima kasih Pak Kamarus Samad atas waktunya. Salam sehat. Salam sehat, terima kasih.